Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu penilaian, apa itu evaluasi, pengukuran, dan lain sebagainya. Baik, kita mulai saja. Penilaian, kita pasti sering mendengar kata penilaian. Penilaian merupakan bagian penting dalam proses pendidikan. Istilah penilaian sering dipahami secara rancu dengan dua istilah lain, yakni pengukuran dan evaluasi. Padahal ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, namun saling berkaitan. Sehingga selain ketiga istilah itu, ada istilah keempat yang sering muncul, yaitu tes. Tes dan non-tes merupakan bagian dari kegiatan pengukuran. Nah, ada salah satu para ahli yang mengemukakan dalam konsep evaluasi termuat konsep asesmen, pengukuran, dan tes. Evaluasi dapat terlaksana manakala dilaksanakannya kegiatan asesmen. Kualitas asesmen ditentukan oleh kegiatan pengukuran yang salah satu bentuknya adalah tes. Asesmen dapat dilakukan tanpa evaluasi, tetapi melakukan evaluasi tidak mungkin tanpa melakukan asesmen. Idealnya, asesmen dilakukan secara berkelanjutan, sementara evaluasi dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian, di PowerPoint yang telah Ibu bagikan ke kalian, itu ada tabel atau grafik hubungan antara evaluasi dan asesmen. Pada evaluasi, lebih menekankan pada pengukuran hasil belajar dan dilakukan pada akhir pembelajaran. Sedangkan pada asesmen, lebih menekankan pada pengukuran produk maupun proses belajar. Kemudian dilakukannya sepanjang proses pembelajaran. Nah, jadi perlu digarisbawahi, asesmen itu dilakukan selama proses pembelajaran. Kemudian tujuan untuk dilakukannya asesmen adalah mengembangkan potensi individu atau siswa yang akan di asesmen atau akan dilakukan asesmen. Kemudian selanjutnya, asesmen lebih terkait pada pencapaian target kurikulum. Nah, selain evaluasi asesmen, ada lagi tadi keterkaitan atau hubungannya pengukuran. Pengukuran ditujukan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk kuantitatif tentang karakteristik seseorang. Selain itu, pengukuran juga dapat menentukan posisi individu dalam kelompoknya. Ada lagi, pengukuran ditujukan untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian ada lagi, pengukuran dapat dilakukan secara tertulis, lisan, observasi, atau proses. Nah, tadi sudah kita bahas tentang hubungan evaluasi, asesmen, hubungan pengukuran. Kemudian alat ukurnya dapat berupa tes dan non-tes. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum jelas, bisa dilanjutkan diskusi di Simari dan WA Group. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.